kok itu gini hari baru bangun abis rezeki lu dipatok ayam no bang. Lakinya ngomong lah emang ayam gue yang ngempanin pakai dipatok ayam. Yang kecil-kecil dirontogin alhamdulillah. Iya kalau istri yang doyan ngaji tahu ilmunya sama laki hormat turut dikasih uang belanja pas-pasan juga alhamdulillah terima aja po. Sebelum kemarin saya baca berita bang ada tuh saya lihat di WA ada kasus bapak-bapak karena kurang ngasih uang belanja lagi tidur palanya digedik sama bininya sampai bocor. Makanya yang begitu bang besok abang tidur pakai helm. Paling nih katain sama anak bapak, bapak ngimpi nge-grab. Halo, ehonya turunin bang. Halo. Aduh, the power of emak-emak. Majuan kemana? Jatuh kalau saya maju. Iya ntar, iya. Oh majuan lagi. Bang katanya suruh maju ngikutin mama. Dikit. Ya, nah, udah segitu katanya. Ini kelihatan po udah. Oh, mau orang PA diliatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah. Begitu banyak guru-guru yang hadir di tengah-tengah kita, yang sama kita muliakan, diantaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Slamet Syamsuddin selaku Rais Syuriah Prinu KSB, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Muhammad Naufal selaku Syuriah Prinu KSB, Ustadz Haji Agus Komarudin selaku Ketua Tanfiziyah Prinu KSB beserta jajarannya, guru kami Ki Haji Dedi Iskandar pengasuh MMJ Perum KSB Blok C, yang sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Huda Bapak Haji Umar Alamsyah, dan yang sama kita hormati hadir tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Sukaragam Bapak Haji Ucup Keeng, Ketua RW 017 Blok E Perum Kota Serang Baru Bapak Haji Panji Budi Santoso SH, Bapak Kapolsek Serang Baru Bapak AKP Josman Haryanja SH, Bapak dan Ramil Serang Baru 12 Bapak Mayor Infantri Terusno, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Herianto Ketua Majelis MJA Urum KSB Blok E, Bapak Haji Nurhali Sohibul Majlis, dan Ketua DKM Seperum Kota Serang Baru, para guru dan kiai di Masjid Miftahul Huda, para ketua RT 01 dari 1 sampai 9 RW 17 Perum KSB Blok E, ibu-ibu muslimat BKMT serta Majelis Taklim se KSB, dan para panitia Tabligh Akbar, yaitu ketuanya ada nih Bapak Ustadz Haji Tri Agung, lupa baca kelewat, dan para guru-guru yang lain, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terkhusus tim Hadroh luar biasa. Hadroh apa namanya? Al-Muhibin. Alhamdulillah teman-teman tim Hadroh, dan juga Abang Soundman di belakang yang mantep nih soundnya, kalah dangdut sama ini enak. Dan para semuanya yang hadir yang gak kesebut namanya karena emang cuma 15 doang ditulisin di sini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam hari ini di halaman Masjid Jami Miftahul Huda
tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445H, tanda kutip cinta Rasulullah SAW, perbanyak sholawat bersama titik 2. Itu baca diri dah. Mudah-mudahan kini semua menjadikan Rasulullah SAW gembira dan senang. Insya Allah kita diakui sebagai umatnya, dan kita berharap dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Kita sholawat ya bu, ya bu. Siapa orang yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, dia akan dibalas kebajikan 10 kali. Alhamdulillah. Yuk kita baca sholawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna him salimin wa ala alihi ajma'in. Allahumma sholli Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga selawat kita langsung sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir memperingati Maulid. Apa itu Maulid? Bu, siapa yang nyuruh kita Maulid? Siapa yo? Ayo siapa? Yang nyuruh kita Maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Ayatnya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu ayatnya jelas. Secara tidak langsung Allah bilang, kalau mau nyontoh Nabi nih, kalau mau nyontoh Nabi ya begini nih. Jadi yang nyuruh Maulid itu Allah Subhanahu. Jadi Maulid itu bukannya bid'ah.
Bu. Yang bid'ah itu apa? Ulang tahun itu bid'ah. Kan kerjaan orang stres. Lilin mau ditiup dinyalain dulu kan PA. Ayo dah. Lilin mau ditiup dinyalain. Habis dinyalain ditiup kan mati. Pakai nyanyi panjang umurnya lah mati panjang umur. Bener Bu. Jadi maulid itu udah dijelaskan bahwa maulid itu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang nyuruh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka ada perintah, Allah duluan yang solawat. Maka ada perintah buat kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Hai orang-orang yang beriman, disuruh bersolawat kita kepada Nabi. Maka ini maulid adalah perintah Allah. Jadi kalau ada tetangga yang ngomong bid'ah, biarin, itu urusan lu. Ya po, ya po. Yang jelas yang kita baca tadi nih maulid, yang dibaca anak hadroh, jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah tuh anak hadroh yang megang bass ditabu kencang buat dia, ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug. Tuh, makanya jangan macem-macem sama anak hadroh. Kalau ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya aman, tenang aja. Ada yang nyolek, digampar langsung sama pacarnya. Tahu sendiri anak hadroh, wow tabukan sampai melintir po. Jadi yang kita baca sholawat diiringi dengan peringatan, dibaca kisah maulid, maka maulid ini perintah Allah. Maka dibaca dirawi, assalamu alaik Zainal, assalamu alaik. Ada kan dirawi? Ada kan dirawi? Iya jelas, assalamu alaik. Rasulullah dikatakan apa? Azkal azkiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, dulu Bu, waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, diprotes sama malaikat. Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam kan manusia. Ngapain? Diprotes Allah. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat pada heran, malaikat kagum Ibu, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam yang akan kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, rada kepo. Kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh, apakah ini disebut Nabi Nuh? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Kalau bukan Nabi Nuh siapa? Kila huwa Ibrahim. Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim yang kau ciptakan nurnya? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, makanya Nabi Ibrahim Pak lagi dibakar tuh sama Raja Namrud. Allah bilang sama api, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh umum, jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu nggak ada yang panas po, adem semua. Nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya nggak panas.
Maka nih ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin di dapur, yang depan kompor. Baca nih ayat po, cuman ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca ya narukuni bardan wasalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Bu, bu, bener kan? Nabi kepo malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita, bang. Di mana-mana musuh nggak demen. Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Bu, dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib, bang. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Jinnya banyak banget. Ketika Nabi lahir itu jinnya pada sholawatan. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Jin pada solawat. Rasulullah lahir, jin solawatan. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang kagak demen baca solawat, itu orang lebih jelek daripada jin. Di temen grandong, gandarwa, bebegi, kuntilanak, sudal bolong. Jin solawat. Luar biasa. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabi kita belum lahir, Nabi kita, Nabi Muhammad belum lahir, pok. Ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir. Tuh. Mana buktinya? Baca di rawi. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan rawi? Maulid Diba ada. Dulu sebelum Nabi lahir, Pak, ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat. Kitab Taurat hafal semua. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, lu pelajarin nih ya kitab Taurat ya, sampai khatam total ya. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata ibu. Kalau kata bapaknya jangan. Kalau kata bapaknya simpen. Bocah dulu menurut. Dulu kita dipelototin sama orang tua, nunduk bu. Takut. Bocah sekarang diomelin, gua tenggorokan bapaknya dilongok. Ngapa lu bak? Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu tertulis di dalam kitab Taurat apa? Akan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita udah ada. Kenyataannya sama cerita sama kenyataannya sama. Enggak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kalau prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak bininya bunting 9 bulan. Dia ngomong aja sama temennya, ngagul lu liatin nih, ntar istri gue lahiran anaknya pasti putih bersih kulitnya. Kenapa? Emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Bu, Nabi mah cerita sama kenyataan sama, enggak meleset acan-acan. Maka Rasulullah lahir bang, sajidan, syakiron, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucapkan apa? Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di sini ada bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia.
Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi. Apalagi Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Pak, Bu, kita kemana-mana bawa kotoran dalam perut, bener? Ini di perut kita banyak kotoran nih. Kemana aja kita bawa, ke pasar, jalan-jalan, ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf Ibu, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air pikir kali. Itu bukan hilang Bu, kanyut. Bener, waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski watibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau, ibu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Tuh, makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang kerja apalagi habis macul, sini bang minyak kasturi bang, minyak misik bang, lapin Bu, baru cium, rasain dah. Hai deh, bau perengus. Nih Masya Allah, Nabi Zainal Anbiya Azkal Azkiya. Nih satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang bakal nolongin kita ntar di akhirat. Pok, mana buktinya? Ini ada cerita Pok. Ini cerita nih. Asal kemari bunyi. Nih storing. Efeknya turunin aja bang, suara asli nggak ngapa-ngapa. Bu cerita nih, ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Bu, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kok gak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nempil? Gak ada yang nempil. Seluruh pemimpin dunia ditantangin. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Merebah lah, masih kiamat, masih kiamat, masih kiamat. Ini kan cerita kiamat, lo jangan baper. Cerita kiamat, nggak ada yang bangun, rebah semua. Lalu Allah berseru-seru bang di situ. Allah nyombong. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Bu, Allah nyombong bu. Udah pantas banget. Nggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan. Malaikat hidupin. Allah panggil malaikat pertama. Ridwan, baik ya Rob. Siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Anak yatim kejamnya 17 setan. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente tugasnya turun masuk ke surga. Ngapain ya Rob? Saya berdua ke surga. Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam,
cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail bu turun ke alam nyari kuburan Nabi, alam udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail aja kongko. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini bagaimana nyarinya. Jangan kan nyari kuburan, nyari Serang Baru aja nggak nemu. Lu coba cek di Google Map kali ada. Nggak nemu. Terus bagaimana urusan kita nih? Kita kagak bisa nih masa ke alam suruh nyari kuburan Nabi. Nah udah hancur semua nih alam. Begini aja nyok, sujud nyok. Sesuai aplikasi. Diajak pakai buruk kencang masuk ke dalam sorga. Ibu bapak, di dalam sorga Rasulullah kayak orang nggak betah. Rasulullah di dalam sorga bengong aja. Beliau rada galau, bete, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga. Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah enak di sini. Dapat kursi empuk, ada tisu, air, bening doang. Ini kemarin-kemarin nengoknya. Baru kali ini air putih launya tisu ini. Ini air bening ini bukan air putih. Air putih mas susu. Bismillahirrahmanirrahim. Bening banget bu. Taruhin cupang hidup ini bu. Bisa ngedokin ini. Enak rasanya. Air putih, air bening. Air bening itu bisa naikin darah tinggi. Jangan sering-sering banyak minum air bening. Kemarin saya minta bikinin kopi bu, dikasih air bening lagi. Kopi, air bening lagi dikasih. Gue minta kopi, air bening lagi. Lu budek apa gue minta kopi dikasih air bening? Nah tuh air bening bisa naikin darah tinggi. Bu, Masya Allah luar biasa. Rasulullah ditegur sama Allah, Muhammad gak betah di surga. Betah ya Rob, saya betah di sini. Tapi kenapa bengong begitu? Muka rada murung. Ngomong dong, saya udah enak di sini ya Rob. Tapi saya bengong mikirin umat saya nasibnya bagaimana ya Rob. Saya nggak mau enak-enakan di dalam sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Sekarang maunya apa kamu Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain keluar? Udah enak di sini. Saya pengen nengokin umat saya. Luar biasa bu. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu pemimpin yang model begitu? Ya Allah, udah di DPR mah lupa. Nih tahun politik, pada jualan. Ya bu, tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata. Bu, rata sama air, banjir mulu. Udah di dalam DPR lupa, kan kita nih besok mau pemilu, yang paling capek kan kita bang. Bener bu? Lah iyalah, ibarat naik panjat pinang, yang paling capek kan yang di bawah itu. Tuh yang di bawah udah diles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gak ngapa-ngapa gue diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi ingat dong, kalau udah di atas, ingat hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek bu, semua aja makan sama dia, habis panci-pancinya dikerepus semua po. Solar dia minum, bensin dia minum, wow, aspal dia makan bu, sampai kabel telepon dimakan juga najong, bansos buat rakyat habis dimbatin najong amit-amit. Ya po, makanya kita kudu dewasa. Beda boleh marahan, jangan. Beda boleh marahan, jangan. Enggak ngapa-ngapa, kita wajib ngikutin yang namanya besok pemilu. Kita ikutin pemilu, jangan golput ya bu. Iya bang, ayo semua yang udah daftar tetapnya, semua pemilih kita ikut datang ke TPS. Namanya pesta demokrasi ya bu.
Kita kan warga masyarakat negara yang demokrasi, bener? Mau pilih siapa silakan. Lu pilih siapa po besok caleg? Gue sih milih dia no yang ono. Ya udah nggak apa-apa po. Lu mana? Gue mah yang ono lain. Gue mah melu. Ya udah empo lewat sono. Saya lewat sini. Ntar kita ketemu di sono. Kan cakep urusan. Bener bu? Berhenti kita udah gara-gara beda partai, beda pilihan kita berantem. Bener? Kita harus dewasa. Ini Rasulullah luar biasa. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar nengokin kita umatnya. Alhamdulillah. Nah, baru mau keluar Nabi dibangkitin depo. Tuh, sound anunya tuh, back soundnya begitu. Bu, baru kita dibangkitin oleh Allah. Seluruh manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawat, biarin di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak dia nolongin po. Makanya kita baca sholawat sekali dibalas 10 kali oleh Allah kebajikan. Pak Ustadz, saya lagi halangan ini, boleh baca sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Baca sholawat dalam keadaan riya sekalipun ada pahalanya. Baca sholawat pengen pamer sama orang, pengen dipuji sama orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat po. Makanya mama kalau ngaji di pengajian tuh tengari-ngari jam 1 uang udah nyampe ke majlis taklim. Speaker dihidupin, mic dia colok, dia panggilin atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodiah, Romelah, ngaji sini lo. Kokom, Minah, ngaji sini lo, ngaji dipanggil atu-atu temennya sambil nungguin datang temennya dia selawatan tuh emak-emak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, ya kan po? Tuh adinul lana wal hakulana wal adlu lana. Assalamualaikum, salam lo nyampe ji, duduk sana ya pojokan. Wal adlu lana wal kullu lana dinul. Assalamualaikum. Po haji po gelar ambal buat ustaz di situ ya. Wal hakulana lah, berhenti selawatannya. Itu kalau di Mesir selawatan itu buat perang itu bang, tentara. Jadi semangat bacanya tentara Mesir. Adinulana wal hakulana wal adlulana wal kullulana. Semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal hakulana. Yang di bawah kipas angin nenek-nenek keleker. Ya Allah. Lah kalau di sana semangat bacanya orang Arab tuh. Orang Arab, orang mana tuh? Ya orang sana udah Timur Tengah tuh kalau lagi bikin umroh po, habis ngambil mikot baca talbiyah, lah semangat banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat ibadahnya. Lah pindah ke Indonesia lain itu versinya. Labbaik Allahumma labbaik. Maafin gaji jadi sedih. Masya Allah. Selawat yang dibaca bu, masak nyuci goreng tempe selawat, embat selawat. Lihat orang-orang tua dulu, masya Allah hidupnya berkah po, nggak pernah lepas dari selawatan. Saya punya nenek tuh ya Allah po, masya Allah udah tua, tapi kalau lagi masak goreng tempe enak sambil dia goreng tempe baca selawat. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin, keenakan selawatan tempenya angus. Pas lakinya makan, malu nih ngapa tempe angus begini? Nih gara-gara Muhaimin cawapres, bukan selawatan. Iya itu melain lagi ntar pasangannya sama Pak Anies ya, jadi amin ya, jadi kampanye ini amin. Biarin dah, berarti kagak boleh amin, diomelin lo. Amin, orang amin emang apa sih?
Nah, MK telah memutuskan aturan pemilu 2024 bahwa kampanye di tempat-tempat ibadah dibolehkan, di tempat-tempat instansi boleh, di tempat sekolahan boleh. Jadi kalau di masjid nggak boleh, di masjid nggak boleh. Tapi kalau orang imam baca Fatihah waladhdallin kan amin. Masa diprotes sama Bawaslu? Orang amin. Amin. Jadi kesono-sono po. Bu selawat embat. Akhirnya biarin dah bekas selawatan, mari gue makan hitung-hitung tempe selawatan tuh enak. Nih orang-orang kagak masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, udah gak melaki nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang goreng tempe nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Masa si aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Duh Allah po, itu lagu aslinya Iis Dahlia, dinyanyiin nama Anissa Rahma dari New Palapa. Enak banget dikoploin ya bu. Selawat mbak, lakinya denger kagak jadi masak gitu bu, berantem habis kompor tendangin. Tapi kalau kita lagi berantem ribut sama suami sama istri, selawatan jadi adem, bener dah po, jajal dah. Empok kecayaan. Kita lihat kesel banget sama laki nih, mudah, nggak apa-apa selawatan aja. Laki kita namanya si Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun sidina Nabi Komarun tuh enak. Anak nyautin wajamil sidina Nabi wajamil. Bininya Rodiah, dibalikin lagi Rodiah ya dawal ayan. Bininya kesel, ya Toibah Rodiah. Anak yang kecil ngikut aja lagi, ya jemalu ya, jadi kagak berantem po, lomba marawis. Makanya selawat bu, selawat adem do, dibangkitin kita di akhirat, kumpul jadi satu. Orang yang rajin selawat diselamatin, alhamdulillah. Rame-rame kita dalam butuh pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzma. Semua manusia dijadiin satu, minta tolong. Kemana ngadepnya? Datang rombongan kita ke Nabi Adam, minta tolong ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar, Adam engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami ini, tolongin kami lagi kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga, jangan-jangan sama gua ada. Nabi Adam dosanya satu po, diusir dari sorga. Dosanya cuma satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Nabi Adam makan buah khuldi karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Hawa, rayu laki lu makan buah khuldi. Khuldi artinya kekal. Kalau lu makan, lu bakal kekal selamanya di sorga. Akhirnya dirayu-rayu dah. Yang namanya laki-laki bang, kalau udah kena godaan perempuan lah, lama-lama teklok. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau kena godaan perempuan teklok. Dirayu-rayu, deketin, ayo ayang beb, mam dong tayang, mamnya, mam, tuapin. Akhirnya kerayu-rayu Nabi Adam, dimakanlah buah khuldi sama Nabi Adam, maka nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur kaum ibu nyangkut di dada.
Coba kalau nyangkut di dengkul. Lah ribet po. Anak nangis minta teten, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi lah ribet. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Sampai di dada tebelah dua. Bersyukur tebelah dua. Kalau satu doang, lah kayak tumor. Bener bang, abang agak percaya, ntar pulang ngeliat aja. Tanya, Neng ini buah huldi Neng? Bukan bang, ini paya Arab. Diam bocah, lo kagak paham. Itu kan tempat lo nyusuk. Itu susu anti pencah, anti penyok, anti gores, anti penyok, anti pecah itu. Anti karat. Gampang ampleh. Jadi kesono-sono ya. Nabi Adam gak sanggup kok nolongin. Kata Nabi Adam, jangan sama gua dah, gua gak sanggup nolongin. Datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Nuh mah orang Jawara Nuh. Datang aja ke sono ke Nabi Nuh. Rame-rame rombongan kita ngadep minta pertolongan ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin kami Nuh. Kami dalam kesusahan Nabi Nuh. Tolongin Nabi Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga nggak sanggup tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu susah banget diurusin si Kanan. Gua ajak naik getek jangan gak mau. Jamuan kelebuk ngikutin orang kafir. Jangan sama gua dah. Coba ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mah Khalilullah. Rombongan rame datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim tolongin kami. Kami dalam kesusahan. Nabi Ibrahim ngomong, ya Allah, mohon maaf. Gua nggak bisa nolongin lu. Gua juga lagi bingung di hadapan Allah. Punya dosa seumur hidup 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong bang. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup nangis di hadapan Allah seumur hidup 3 kali bohong. Lah kalau model kayak kita mau bohong saban hari jadi lalab. Agak nangis-nangis nyengir mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat. Bener bu? Nabi Ibrahim 3 kali bohong nangis di hadapan Allah. Jangan-jangan sama gua, coba ke Nabi Isa. Nabi Isa bisa kali nolongin. Nabi Isa noh, dia mah dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa dari jauh, dari dada aja. Jangan. Jangan sama gua. Gua juga nabi paling miskin. Bapak nggak punya, bini nggak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak punya bapak, nggak punya bini. Makanya jomblo seumur hidup. Makanya ikut-ikutan umatnya, nggak kawin. Itu pastor nggak kawin, ngikutin Nabi Isa. Dia ngikutin Nabi Isa, nggak kawin. Ngikutin Nabi Isa dia nggak kawin. Kan sayang bang ya, punya perabotan nggak dipakai. Ini satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah luar biasa ibu. Rasulullah manggil kita sujud di hadapan Allah. Allah ngelihat Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu. Ada apa? Ngomong, ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali, umatku sini sayang. Nabi manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang ibu, abang. Ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudhu berarti sering sholat. Masa wudhu doang agak sembahyang? Biar kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita akan bersinar bercahaya di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Amin. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat.
Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, tapi karena sering kena air wudu. Makanya ini mau selesai malam ini biar ada bekasnya. Yang belum doyan sholat jamaah, ayo doyan sholat jamaah di masjid kita. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau biarin tetangga baru doyan sholat. Jangan dikata apa-apa, orang baru belajar sholat. Lambat-lambat dikit nggak masalah. Zohor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Rasul ngajarin basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak. Beliau ngajak bukan mengejek. Beliau ngerangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Ini dakwah yang mantep yang diajarkan Rasulullah. Beliau ngajak bukan ngejek. Sekarang kebanyakan orang pada ngejek mulu. Ya po, ya po. Ini yang bikin hancur kita, rusak kerukunan kita gara-gara ngejek mulu. Biarin, jangan pakai ngejek-ngejek. Lu mah biarin aja. Ya beda pilihan, biarin. Lu jangan pakai ngejek-ngejek ya po. Jangan begitu dong, jangan begitu dong, jangan begitu dong, jangan begitu dong, jangan begitu dong. Ya bu, ya bu. Nih kita masuk ke masjid. Alhamdulillah. Ayo sholat jamaah. Ini kan masjid kita simbol demokrasi. Bicara demokrasi, umat Islam udah duluan belajar lewat masjid. Ini masjid Miftahul Huda. Ya bu, ini masjid Miftahul Huda. Ada aturan di masjid Miftahul Huda. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Bener? Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid copot sepatu, Kadus masuk masjid buka sepatu, dus. Lurah masuk masjid buka sepatu, maafin tuh yang ngomong tuh. Camat masuk masjid buka sepatu, gubernur masuk masjid buka sepatu, presiden masuk masjid copot sepatu. Dijaga kesuciannya masjid, demokrasi. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep ngulon. Oh, dia dari mana dia? Dia dari Wetan tuh, ngadep ngulon. Lalu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, bener ibu? Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil, jangan bicara soal politik, jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku, jangan. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Di masjid jangan pernah ngomongin suku, di masjid jangan pernah kita ngomongin warna kulit begini emang kita mesen? Kita kagak mesen ya bu. Jangan ribut dong soal warna kulit, potongan muka kita begini, kita mesen? Enggak, jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil banget mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Emang dia order? Enggak kan? Iya bu, iya bu. Kalau sudah masjid semua ke masjid masuk sholat jamaah. Di masjid diajarkan demokrasi, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika. Beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Bener bu? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rameh masjid. Bener dah. Kita Indonesia 700 lebih bahasa. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nah naunan si lain euy. Saudara kita dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Saudara kita dari Ambon Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah mati lama-lama.
Makanya diajarin demokrasi lewat sholat berjamaah. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaan yang sama, gerakannya juga sama. Ya Bu, dan bacaannya sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Diajarkan demokrasi. Kalau sholat berjamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Makmum mah siapa aja boleh lah makmum. Pak Ustadz, dia kan tukang mabok itu. Boleh jadi makmum itu kalau sholat? Lah boleh, lah tibang makmum. Emang dia mabok apaan? Itu kalau naik mobil muntah. Wah, kagak minum antimo berarti. Orang makmum silakan. Pak Ustadz, dia kan bacanya nggak fase itu Pak Ustadz. Boleh jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarangan jadi imam. Diterapkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, lah tibang rakyat. Baru lahir, brol, rakyat udah. Mana nanggung utang negara baru lahir. Bener bang? Tapi nggak sembarangan jadi imam. Kudu ada pilpres, pileg, pilkada, ada. Nah, imam sholat ada syaratnya, nggak sembarangan. Syarat jadi imam dalam sholat, pertama bacanya harus fase. Yang fase. Mohon maaf, cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh Bu. Temen bindeng kita tanya mau kemana lu? Kualung. Nggak jelas. Lu dari mana? Kualung. Nggak ada anta. Gue denger bapak lo sakit. Meninggal. Oh mendingan. Dengaran kita meninggal. Dari pemimpin yang fasih, yang ngomongnya enak, nggak janji-janji doang ya Pok. Janjinya ditunaikan semua sedikit demi sedikit. Alhamdulillah ngomongnya enak, senyum, cerdas, ganteng, keren. Enggak, udah cerdas, bagus, keren. Deh mantep udah. Pokoknya itu fase ngomongnya. Dan juga nggak janji-janji. Yang fase. Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya? Bacanya sama-sama fase. Syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Cari imam yang lebih tahu maunya makmum. Makmum kepengenannya kagak muluk-muluk. Apa sih pengennya kita jadi makmum? Lu kalau jadi imam sholat jangan lama-lama bacaannya. Kan begitu ya Pok? Ya Pok? Ya Bang? Lah iya. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca Fatihah baca surahnya Al-Baqarah, Tabarok, Waqiah. Makmum di belakang ngikut yang ngikut, cuma hatinya ngomong. Apa yang dikata dalam hati? Besok gua kapok sembahyang melu. Bener kan? Lah iya, yang alim yang lebih tahu maunya makmum, yang lebih tahu maunya rakyat. Rakyat pengennya nggak muluk-muluk. Apa sih kepengenan kita rakyat? Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang udah. Ya Pok. Yang alim. Makanya Rasulullah bilang, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, bacaannya ringankan, jangan panjang-panjang. Dulu sahabat Mu'adz bin Jabal diomelin po sama Rasulullah. Ketika jadi imam tuh Mu'adz diomelin sama Nabi, habis baca Fatihah bacanya Al-Baqarah, sholat maghrib berjamaah, ditegur sama Rasul, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam Islam, jangan begitu. Kalau sholat sendiri nggak ngapa-ngapa. Lu mau baca surahnya sampai habis atau Al-Baqarah sampai satu surah, silakan. Kalau rame-rame ingat dong, lu kan pemimpin, lu kan jadi supir kudu ingat penumpang. Yang namanya penumpang macam-macam, ada orang bunting, ada aki-aki, ada nenek-nenek, ada anak orok, ya Pok. Ingat diomelin, makanya jangan panjang-panjang. Kalau jadi imam bacanya jangan panjang-panjang, jangan lama-lama, kelamaan. Udah cukup 2 periode, jangan lama-lama. Udah gantian. Nah jadi kemana-mana ini ya. Ini malah yang lempengan aja ini mah ceritanya. Bu, yang alim.
Ustaz sama-sama alim Tad, pasenya sama di kampung saya nih jadi imam, alimnya sama. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan, waduh Pak Ustaz saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Kemarin habis ulang tahun dia bareng ini ngerayain. Sama umurnya, sama. Kalau sama umurnya juga, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustaz dari masih kecil. Dia kan CS kental ini dia dari masih kecil. Kemana aja berdua-duaan mulu. Punya rokok sebatang ngarang potes sebelah, dia mah berdua-duaan. Abis dah syarat fikih, abis deh bang, 4 abis. Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya. Kalau pasenya sama, alimnya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga sama. Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya. Ini tambahan doang nih, yang istrinya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Tambahan doang ini po. Kalau bininya 2-3 kan dia rada sabaran po. Tidur di sono, pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono dikuncin pintu. Akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Ini mah tambahan doang dari saya. Lah bener po, imam sama makmum nggak sembarang, boleh siapa aja boleh, nggak sembarangan jadi imam. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, lah kacau sholat. Dulu kejadian bang tahun jebon, bener ada 4 orang goblok po. Tahu kan goblok ya, bego, blow on, tolol, PA. Orang PA itu kan minum es ditiup. Dia kira panas ngebul, dia tiupin tuh es. Ada 4 orang goblok sholat di musola bang. Musolanya udah tua, atasnya pagar tikus mulu. Yang 1 jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh pas di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus nih. Mau atahiyat kaget tuh imam, tuh tikus jatuh. Batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Lo batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus nih, mau negor sang imam karena nggak ngerti ilmunya, dia nyolek dari belakang. Lagi sholat kagak boleh ngomong. Berapa yang batal udah? Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Ini kan seharusnya yang 1 selamat ini dia. Dia ngomong, untung gue diem aja. Nah, nih bocah PA. Makanya diajarkan kita ada imam, ada makmum. Kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kelar maulid, ayo siarkan masjid kita. Yang belum doyan ngaji, ngaji, ada pengajian. Ngaji po, mau ngapain lagi, udah tua, udah nenek-nenek, ngaji aja. Tasbih pegang udah banyakin, subhanallah, 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 zikir aja. Udah tua-tua diajak ngaji ada aja alasannya. Ngaji nek, malu memantu, ntar apa gue masih ngeplek. Nenek ngeplek najong. Ngaji po, ngaji nggak ada batas waktunya. Kita kumpul di pengajian, alhamdulillah. Dengan kita ngaji kumpul nama guru nanya apa aja bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita ngaji. Nih kita kumpul bu. Ngaji udah. Jangan nyari waktu luang, tapi luangkan waktu. Bicara sibuk, semuanya kita sibuk. Ustaz, saya pengen banget ngaji, gabung. Repot banget Pak Ustaz. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, udah tua ngurusin anak repot, udah punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Bener bu? Ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Mujur ngalor, mati dah. Jangan pakai kagak ngaji, ngaji aja udah datang. Mau bisa kayak kagak ikutin guru. Usah aja bawa kitab, ngikut bawa kitab. Padahal kita nggak bisa baca kitab Pak Ustadz, bawa aja. Guru kebet. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Datang aja. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Ngaku aja bu, malam ini terawih imamnya dia. Ya lama nih, lama dia kalau jadi imam. Pindah terawih.
Giliran makmumnya imamnya cepet, nah gue demenin dia nih. Ya kalau jadi imam cepet nih baca nih, gue nggak pakai usul lagi udah. Nenek nyungsep juga gue nih lama. Pahalanya gede banget ngaji. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit pakai modal pok, minimal jeruk 2 kilo bawa. Jangan datang doang nengokin kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus di rumah sakit, jadi dateng aja nggak bawa apa-apa. Pakai nanya lagi, emang apa yang lu rasain Ji? Lu pakai diimpus begini, emang apa yang lu rasain? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok pakai diimpus begini? Ya lalu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawa jeruk kali, karena gue rasain ada asemnya, ada manisnya, PA juga itu. Masya Allah, buat biasa kita ngaji. Kalau tahu kalau ngaji ilmunya ada, ibadah jadi bener. Saya ngajak, kalau ngajak berarti bareng-bareng, ya po. Kita kan enak, soleh bareng-bareng, pinter bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng, kan enak. Ngaji berapa jam sih paling, ibu? Ibu, kita sempetin waktu. Entah kalau udah tua ngaji kuping rada budeg, mata kurang awas dah. Guru ngajari setengah mati. Baca nek innahu kana tawwaba. Ayo nek baca nek, nguping rada kurang denger. Innahu kawat tembaga. Ini kalau udah tua po ngaji ribet, ngajarin setengah mati kita. Ayo nek baca alam taro kaifa fa eja. Alam taro kayak apa? Kaifa fa nek bentet kaifa fa. Alam taro kayak apa? Masih kayak apa aja. Kita ngaji mumpung masih sehat, dikasih kesempatan oleh Allah, manfaatin buat taqarrub, cinta sama Nabi. Ayo ajaran anjuran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita ngaji, kumpul di pengajian, dosa kita diangkat po. Ngaji, dosa kita dirontogin, dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Bener po, raba darah kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Termasuk yang ngomong nih sama banyak dosa po. Apalagi tukang ngomong, emang salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin, nggak apa-apa. Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang, nggak ngapa-ngapa. Yang namanya kita salah mata, salah lihat ya po. Dosa-dosa yang kecil dirontogin, diusek, dihapus. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apa dosa melaki bu, mau sabrek-abrek. Yang belaga-belaga budeg po, dosa melaki. Mau berangkat ngaji kadang-kadang bikin dosa melaki. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Orang kampung saya begitu. Ketularan orang sini. Ya Allah. Laki-laki tidur dibangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki-laki tidur, suruh nyiat jam. Lah ibu aja yang melek nyiat jam, kan salah itu bini. Bangun bang, bangun, lihat no, jam berapa udah? Lah laki-laki tidur suruh nyiat jam. Ini hari lu baru tidur, baru bangun tidur bang, kerja lu tidur mulu. Lah bagus, tidur aja kerja. Kok itu? Ini hari baru bangun, abis rezeki lu dipatok ayam no bang. Lakinya ngomong, lah emang ayam gue yang ngempanin, pakai dipatok ayam. Yang kecil-kecil dirontogin, alhamdulillah. Iya, kalau istri yang doyan ngaji tahu ilmunya, sama laki hormat turut, dikasih uang belanja pas-pasan juga alhamdulillah, terima aja po. Sebelum kemarin saya baca berita bang, ada tuh saya lihat di WA, ada kasus bapak-bapak karena kurang ngasih uang belanja, lagi tidur palanya digedik sama bininya sampai bocor. Makanya yang begitu bang, besok abang tidur pakai helm. Paling ini katain sama anak bapak ngimpi nge-grab. Ya Allah. Nih kita ngaji, dosa diangkat, pahalanya dapat, silaturahim jadi nyambung. Alhamdulillah. Ini kita ngaji begini silaturahim kita nyambung bang. Orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh. Bener. Panjang umur, mau mati rada jauh. Padahal udah ada catatannya sama Israel. Ada catatannya.
catatan ditulis Pak Israel. Tanggal 10 September 2023 hari Minggu malam Senin saya mau berangkat ke KSB. Ngapain lu ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang udah ada catatannya? Udah nih saya pegang. Ya udah berangkat sono, berangkat dia kemari Israel po. Pas mau dicabut orang yang nggak ada di rumah. Israel laporan kepada Allah, ya Rob orang yang nggak ada di rumah kemana? Kata tetangganya pergi maulid di Masjid Miftahul Huda. Oh jangan dicabut, jangan tunda. Orang lagi maulid dengerin ceramah, jangan. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang maulid. Orang mana kagak ada yang pulang ya. Di tempat acara aja ingat ya Allah, iya ya ntar semua ngaji mau ibadah bangunin ntar tahajud. Oh lagi tahajud nggak jadi lagi po. Ya Rob orang lagi tahajud jangan, tunda aja ntar subuh baru cabut. Habis sholat subuh dia ingat, ya Allah ntar sebelum masak saya mau sholat duha nggak jadi lagi Israel nyabut. Ya Rob orang lagi sholat duha lagi ngapain dia? Lagi doain suaminya ya Rob kerja berangkat. Ya Allah rezeki laki saya kalau masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih ada yang jauh deketin ngapa? Kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa? Kalau ada yang haram halalin ngapa? Boleh po doa ada ngapanya? Tuhan juga dengar. Orang lagi duha, iya jangan ya Rob, jangan lu cabut Israel. Kata Israel, ya Rob saya kelamaan di KSB. Lah dari malam saya belum dapet ini. Udah pindah. Akhirnya aja pindah pok ke Tegal Danas. Rombongan Tegal gede sono yang di pinggir-pinggir kali. Emang saya sering lewat situ pok. Mampir mas, mampir. Diberhentiin saya. Ada apa mbak? Biasalah jualan. Lah jual apa malam-malam? Jual rempah-rempah. Saya bingung rempah-rempah apaan mbak? Kalau merem dikasih upah. Wah, katanya jablay bang. Langsung aja peci haji saya pakai. Waduh Pak Haji. Kalau Pak Haji gratis lah. Nggak apa-apa saya nyari berkahnya sama Pak Haji. Sesuai bener. Masya Allah. Orang silaturahim umur panjang, rezeki murah. Alhamdulillah. Kita hadir kemari silaturahim. Kalau nggak datang kemari nggak dapat kita botol aqua. Ya pok nggak dapat kita snack. Makanya kita datang silaturahim umur panjang rezeki murah. Makanya kalau kita silaturahim di pengajian dipanjangin umur, berkah usia. Maka ini maulid cinta sama Nabi, cinta sama Rasul. Ayo ajaran-ajaran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan kita. Kelar maulid biar ada bekasnya. Pengajian makin syiar, masjid kita makin syiar. Insya Allah kita semua dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Nah insya Allah ini malam kita sudah bersolawat. Kini malam kita sudah berkumpul mendapatkan nasihat. Semua kita lagi ngaji. Dan nanti kita akan tutup dengan pembacaan doa. Berkah semua. Bu. Kalau kita udah berkah, apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Insya Allah dengan kita berjamaah kumpul di pengajian, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih keuntungan buat kita. Alhamdulillah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, turun rahmat kasih sayang dari Allah dan keuntungan yang kita dapetin. Alhamdulillah. Malam ini ada dua keuntungan yang Allah berikan. Apa? Pertama ada untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan kita ntar dikasih makanan. Panitia udah nyiapin kan satu nampan berempat. Bu, malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Untung yang kelihatan segitu doang. Boro-boro ditengok langsung jatuh kita siram. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah. Pahala Allah berikan begitu besar buat kita. Dengan kita duduk berjamaah, kumpul kompak,
turun rahmat dari Allah, kasih sayang buat kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Maulid malam ini ada bekasnya, ada asarnya. Senantiasa Allah berikan kita panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih sehat walafiat. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Kita berkumpul kembali hari ini, kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya kemari beserta rombongan para guru, jamaah, ibu-ibu, dan bawa produk namanya madu asli murni dari Sumatera, mereknya madu Bang Tile. Ada foto saya kemari bukan jualan tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi ada standnya di sana itu, ibu beli itu untuk pembebasan lahan di depan rumah saya tuh ada 3.000 meter saya lagi bebasin. Beli itu sama aja buat bebasin. Ayah Haji Oma udah langganan po minum madu itu 40 botol kalau tiap bulan itu. Beliau raja dangdut, Ayah Haji Oma Irama, kenal kan ya? Oma Irama kenal ya, itu minum madu gituan, masya Allah, sampai begini-begini nyanyi, kuat banget. Saya tanya ngapa itu begitu? Dia nyari ujung gitarnya nggak ada, buntung soalnya. Nah, alhamdulillah udah banyak teman-teman ya, buat ibu bapak yang punya duit silakan beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Kalau nggak bawa duit minjem malu, cincin boleh, gelang boleh, tradisional silakan. Itu enak buat stamina. Saya minum itu mulu makanya disebut atlet. Dia saya kayak atlet antara tulang dan kulit begini dah insya Allah girang banget po lo ya. Doain saya biar gemuk, biar sehat po ya, kalau gemuk bukan atile jadi tolek dah ini aja. Masya Allah, guru-guru kita doain biar sehat semua, panjang umur, berkah, ilmunya manfaat buat kita semua. Udah 11:30 besok juga saya belum makan, lapar banget ini. Kalau ada siap Haji Heri ya siapin ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya. Bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut lupa ya barangkali ya. Dah ya, nih ya ibu ya, dah. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Nanti guru kita yang akan memimpin doanya. Ya Bu, doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih dari saya. Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kayak caranya ya. Itu aja, ngingetin doang po. Iya, ya dah, ini aja po ya. Dah, insya Allah kita ketemu dari waktu dan lain kesempatan. Doain saya biar sehat, semua pada sehat, berkah, amin. Dan insya Allah apa yang kita niatkan yang baik semua dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.